Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang menyelamatkan setiap kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami. Di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Puji nama Tuhan, mari senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepadanya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 105 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 24 sampai dengan 36 dan ayat 45C. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, abdinya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan abdi-abdinya. Diutusnya Musa, abdinya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 116 ayat 1 sampai dengan 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Tuhan kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu pada hari ini karena anugerah kasih karunia-Mu yang memelihara, menjaga, melindungi kami. Dan saat ini kami ingin membaca firman-Mu, kiranya roh Tuhan memimpin kami, memberi kami pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mengerti dan beri kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan telah berbuat baik kepadamu, dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Kita tahu bahwa sebenarnya begitu banyak orang baik di dunia ini di luar daripada orang Kristen. Ya, mereka memiliki kebaikan-kebaikan oleh karena mereka dididik oleh orang tua yang baik, tinggal dalam lingkungan yang baik, di sekolah yang baik, pergaulan yang baik, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik. Katakanlah misalnya seperti Mahatma Gandhi dan lain sebagainya. Kalau kita pahami bahwa baik itu sesuatu yang memiliki kualitas sesuai dengan standar moral. Artinya baik itu tidak bersifat relatif sebenarnya karena dia mempunyai standar. Baik juga memberikan nilai dan manfaat kepada sesama. Jadi bukan hanya baik untuk saya, tapi baik kepada setiap orang. Dalam konteks etika, baik itu tindakan yang benar, adil, dan memberikan damai bagi individu dan masyarakat. Jadi baik itu sebenarnya juga merujuk pada sesuatu yang melampaui harapan dan bernilai tinggi. Artinya begini, ada saya memiliki 10 apel, kemudian orang meminta 1. Kalau saya beri 1, itu tidak sesuai harapan. Tapi kalau saya beri 2, itu melampaui daripada harapannya. Jadi minta 1, kasih 2. Demikianlah sebenarnya kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kebaikan adalah tujuan akhir dari semua pengetahuan. Jadi apa yang saya tahu tentang kebaikan harus saya terapkan kepada orang-orang yang ada di lingkungan saya. Jadi bukan hanya teori, saya tahu ini, saya tahu itu, saya bisa buat ini, itu. Tapi kebaikan itu harus diterapkan, dinyatakan dalam lingkungan masyarakat di mana kita hidup. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi artinya, sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya tahu berbuat baik. Hanya tahu ini dan itu. Hanya tahu teori kebaikan. Hanya tahu firman Tuhan A, B, C, dan D. Tapi kita harus terapkan dalam hidup kita. Katakanlah misalnya mengampuni. Jadi bukan hanya tahu bahwa mengampuni itu baik, tapi kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Baik adalah segala sesuatu yang mengarah pada kehidupan yang berbahagia. Jadi kebaikan itu harus mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan. Jadi berbuat baik itu bukan hanya dipendam, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang dengannya kita lakukan untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 21, Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi ada pujian. Ada juga dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi artinya kebaikan itu mendapatkan pujian dari Tuhan dan juga akan mendapatkan upah. Kita percaya bahwa ada keyakinan bahwa kita berbuat baik akan ada upah dari kebaikan. Istilahnya kita menabur kebaikan akan juga menuai kebaikan. Meskipun kebaikan itu tidak selalu dalam bentuk yang dapat kita pahami. Tapi Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa baik itu akan mendatangkan pujian dan juga akan mendatangkan upah. Enggak hanya sekarang tapi juga pada masa yang akan datang. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 17, Tuhan juga mengatakan bahwa baik sekali perbuatanmu ya kepada abdinya itu. Jadi dapat pujian, dapat upah, bahkan dapat kepercayaan untuk memerintah 10 kota. Jadi perhatikan di sini, kita sebagai abdi Tuhan itu mendapatkan pujian, mendapatkan upah, mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi jikalau kita menerapkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di dalam dunia ini sebenarnya secara teologis ada 2 macam jenis kebaikan. Yang pertama disebut dengan existential goodness. Artinya orang berbuat baik karena dia dengan kuat tekad untuk memilih
dan dia sadar bahwa dia sebagai pribadi mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebaikan. Muncul dari keputusan, tindakan, dan komitmen yang kuat untuk melakukan kebaikan. Jadi artinya sebuah usaha manusia untuk menjadi orang baik. Jadi karena lingkungannya tadi menuntut dia menjadi baik, dia menjadi orang baik. Karena lingkungan keluarganya mengajarkan dia menjadi baik, dia menjadi baik. Tapi kebaikan semacam ini belum menjadi kebaikan yang bersifat universal. Artinya masih dalam pengertian-pengertian, pengajaran-pengajaran dari lingkungan keluarganya. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 19, ada seorang pemimpin yang mengatakan guru yang baik. Nah, langsung Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Tuhan saja. Artinya di sini kalau kamu menganggap saya hanya sebagai guru yang baik, itu banyak orang juga baik. Tapi Tuhan langsung mengajarkan bahwa sumber kebaikan yang sejati berasal dari Tuhan. Kebaikan yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Sehingga pemimpin agama itu sadar bahwa kebaikan itu bukan sekedar oleh karena existential goodness, oleh karena pendidikan, oleh karena lingkungan, oleh karena ajaran-ajaran yang ada, filsafat-filsafat yang ada, tapi harus dia berelasi dari Tuhan. Kebaikan yang kedua disebut dengan ontological goodness, adalah kebaikan sebagai bagian dari keberadaan, bukan hanya dari segi moral atau tindakan. Mengacu pada kualitas kebaikan yang melekat pada keberadaan sesuatu. Nah, ini sumbernya dari Tuhan. Di dalam Injil Lukas dikatakan tadi, tak seorang pun yang baik selain dari Tuhan. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi seluruh kebaikan manusia sudah dicemarkan oleh dosa. Jadi kebaikan manusia hanya bisa berkenan pada Tuhan jikalau dia tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5. Kamu berbuah banyak apabila kamu tinggal di dalam aku. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan terpancar lewat hidup kita. Di dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, penguasaan diri. Jadi sifat-sifat itu terpancar dalam hidup kita oleh karena kita sudah tinggal di dalam Kristus. Sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan yang memperkenan hati Tuhan dan menjadi kebutuhan seluruh manusia. Tema kita tadi sudah disebutkan, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi karena Tuhan baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah berbuat baik kepadamu karena Dia mengasihimu. Kebaikan Tuhan itu tidak selalu dapat dipahami juga. Ya, kadang-kadang kita berpikir kebaikan seperti ini, kebaikan seperti ini, kebaikan seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita masuk lebih dalam lagi di dalam dimensi kebaikan Tuhan tadi, penyakit pun bisa menjadi sebuah kebaikan. Bahkan di dalam kitab Filipi, pasal 1 ayat 29 dikatakan kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bersama dengan Kristus. Jadi ini sudah dimensi yang lebih dalam, ontological goodness tadi, kebaikan yang dapat kita pahami dalam relasi dengan Tuhan. Yang tidak baik menurut dunia ini menjadi kebaikan bagi kita. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi kehidupan itu kita sebenarnya mendapatkan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu tidak selalu dapat diindra oleh mata kita, oleh perasaan-perasaan kita, oleh telinga kita. Tapi kebaikan Tuhan itu kadang-kadang sangat samar dia. Tapi pada akhirnya kita bisa mengerti, oh ini maksud Tuhan. Dalam kitab suci dikatakan bahwa kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita tidak secara langsung. Artinya Tuhan katakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, itulah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Katakanlah misalnya seorang anak kecil umur 2 tahun ketika dia pegang pisau dilarang. Tapi sebenarnya anak itu akan memberontak karena dianggap itu mainan. Tapi bagi orang tua sudah mengerti bahwa itu tidak baik. Jadi tidak baik bagi si anak mendatangkan kebaikan bagi dia dalam perspektif cinta kasih orang tua kepada anaknya. Demikianlah Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal,
Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam kitab Roma dikatakan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu dapat dipahami bagi kita yang mengasihi Dia secara dalam. Mengasihi Dia dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal meskipun situasi hidup kita belum baik, meskipun situasi di luar sana belum baik, tapi iman kita berkata, keyakinan kita mengatakan bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Dalam Mazmur 116 ayat 1, 2, dan 4 dikatakan, berserulah memanggil nama Tuhan. Jadi di tengah situasi kehidupan kita yang menurut kita tadi tidak baik, kita harus berseru memanggil namanya. Begitu mendengarkan suaranya. Dia mendengarkan suara kita, dia mendengarkan permohonan kita, dia menyedengkan telinganya kepada kita, dan dia memerintahkan kita berserulah memanggil nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Jadi seringkali pemazmur sendiri pun ketika dia mengalami berbagai-bagai pergumulan, dia sering merasa ditinggalkan Tuhan. Dia sering merasa sendiri, dia merasa inilah akhir hidupnya. Tapi di dalam Tuhan, berdasarkan iman justru akan mendatangkan kebaikan. Siapa sangka Daniel dari gua singa menjadi orang penting di Babilonia. Siapa sangka Yusuf dari dalam penjara menjadi orang penting di Mesir. Siapa sangka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pemazmur tadi mengatakan berserulah memanggil namanya. Yang berikutnya dikatakan walau dalam bahaya dan di tengah krisis tetap tersedia kepada kebaikan Tuhan kepada kita. Dia tetap setia. Di situ dikatakan tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ya, engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku dari air mata dan kakiku dari tersandung. Coba perhatikan di situ. Jadi tadinya kita merasa demikian susah, menderita seolah-olah kita inilah akhir hidup saya. Ya, 2 kali dikatakan di situ dipakai kata maut, tapi Tuhan mengeluarkan kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan menghapus air mata kita. Dia justru merangkul kita, justru Tuhan itu dekat dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan adalah pengasih, adil, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan penyayang. Jadi kita di dalam setengah kehidupan kita, sebenarnya kebaikan Tuhan itu tetap melimpah, tetap tercurah, tetap tertuju kepada kita. Karena Dia Bapa yang sangat sayang kepada kita. Sayangnya Tuhan itu bersifat kekal dan tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Ibu. Yakin dan tetap teguh bahwa Tuhan itu pengasih, adil, dan penyayang. Tuhan dikatakan jaminan kekal hidup kita dalam Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Perhatikan di sini. Tenaga kita untuk menghadapi dunia yang kejam ini terbatas. Pikiran kita terbatas. Teman-teman yang ada di sekitar kita terbatas juga memberikan penghiburan, pertolongan. Tapi Tuhan mengatakan Dia memelihara. Dia memelihara, menjaga, melindungi. Dia adalah juru selamat yang senantiasa mau menyelamatkan kita. Supaya melalui itu dunia tahu bahwa kita ini anak-anak yang dicintai, disayangi, dikasihi dengan kasih yang kekal. Rasa tenang dan aman hanya ada dalam Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini dipakai dalam bentuk terus menerus. Jadi jiwa kita ketika mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, tekanan, ya situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, alam bisa membuat kita itu takut, cemas, khawatir, gentar. Tapi di sini pemazmur mengingat Tuhan sehingga dia katakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Dia memerintahkan jiwanya. Kenapa? Karena ada jaminan. Ingat Tuhan yang sudah memberikan jaminan bahwa Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Yang berikutnya dikatakan komitmen berjalan bersama Tuhan seumur hidup kita. Mazmur 116 ayat 9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pada akhirnya tujuan dari pergumulan-pergumulan ini supaya kita tetap mempunyai keputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Nuh berjalan bersama dengan Tuhan.
Artinya sebuah keputusan, sebuah tekad, sebuah komitmen untuk tidak mau lagi menjauh daripada Tuhan. Ada banyak tawaran, ada banyak pilihan di dunia ini untuk kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus menguatkan hati kita untuk tetap berjalan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan manusia yang mempunyai jalannya sendiri. Kita harus mempunyai pilihan untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi orang melihat kita berjalan bersama Tuhan, orang melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat indah dan sangat luar biasa. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya dapat kita katakan, Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Bahkan Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kita menjadi mitra Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk menyatakan kebaikan. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus sadar bahwa kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan juga sedang melimpahi kita dengan kebaikannya. Dan yang lebih membuat sukacita, Dia akan terus memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hidup kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita terus-menerus, kata pemazmur. Kebaikan Tuhan melampaui pengertian kita, melampaui pemahaman kita. Kita terbatas. Jadi di dalam tengah situasi yang taat menentu ini, di tengah situasi yang kadang-kadang membuat kita cemas dan takut, ingat selalu bahwa Tuhan itu baik. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan ekonomi, sedang bergumul dengan anak-anak, sedang bergumul dengan usaha, pekerjaan, apapun persoalan kita. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar karena Dia baik dan tujuan Dia berbuat baik supaya kita memproklamasikan kehebatannya, kuasanya, dan kasih-Nya kepada dunia ini. Walau seperti apapun kondisi hidup kita, Tuhan selalu baik pada kita. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan yang maha baik menaungi hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami selalu, supaya kami tetap yakin teguh bahwa Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan sangat ajaib, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bukan hanya pada masa lampau, masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Engkau akan terus menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Berkati kami semua, biarlah kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami, sehingga kami pun terus memproklamasikan kebaikan kepada dunia ini, sehingga mereka juga pada akhirnya kembali kepada Tuhan, sumber segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penerus.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua. Yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkati gereja ini. Supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya. Dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini, Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelical ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju berkembang menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and
thunders roar, I will soar